Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan respon masyarakat Arab terhadap turunnya Al-Quran. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Saya harap kalian semua tetap baik ya, dalam sehat walafiat. Oke. Materi ini memang saya melihat berkebalikan dari materi yang kemarin. Kalau materi yang kemarin itu ada tradisi Arab terlebih dahulu, kemudian bagaimana Al-Quran itu merespon. Ya. Nah, sekarang kita balik. Ketika Al-Quran turun, bagaimana respon Arab? Respon masyarakat Arab, terutama ketika kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima Islam sepenuhnya, dia kemudian memberikan kontra narasi bahwa Al-Quran tidak bisa diterima karena ada beberapa hal. Nah, beberapa hal itu nanti saya akan jelaskan menggunakan bukunya Pak Aksin Wijaya terkait dengan judul buku yang bukunya itu kalau tidak salah Arah Baru Studi Al-Quran. Ya, Arah Baru Studi Al-Quran. Kalau yang atasnya ini adalah bagaimana respon Al-Quran terhadap tradisi Arab saat itu. Sekarang respon masyarakat Arab terhadap Al-Quran. Nah, di situ. Jadi gini, ketika berbicara terkait dengan respon orang Arab terkait dengan Al-Quran, itu memang sangat variatif. Di satu sisi ada yang menerima, di pihak lain ada yang menolak. Mereka yang menolak ini kebanyakan pada wilayah kisah-kisah terkait dengan para sastrawan Arab. Mereka itu kan orang-orang Arab ketika Al-Quran turun itu kan mereka sudah terbiasa dengan syair. Dia dalam syair itu memiliki kekuatan magic tersendiri. Jadi syair itu bisa memikat seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Dan juga selain masalah syair juga ada istilah kahanah atau perdukunan. Karena di sana itu sering itu gampangannya mengirimkan suatu kekuatan gaib kepada orang lain. Nah, bisa saja orang itu ibaratnya kayak mau disihir atau apalah, kemudian dirasuki apa. Nah, itu sudah menjadi tradisi di sana. Ya, jadi orang-orang Arab itu sudah terbiasa dengan dua hal tadi. Yang pertama terkait dengan syairan, ya. Yang kedua itu terkait dengan perdukunan, kahanah. Maka ketika Nabi berusaha untuk mempersuasi, mengajak orang-orang untuk masuk Islam, bahkan ketika ada cerita Umar bin Al-Khattab itu masuk Islam, itu banyak orang yang saat itu juga tidak percaya. Begitu juga ketika masuk Islamnya Hamzah, pamannya Nabi sendiri, itu banyak orang yang tidak percaya. Kenapa alasannya? Jangan-jangan mereka ini sudah kena terperdaya oleh Muhammad. Muhammad ini ahli sihir yang ulung, sehingga orang yang sekeras hatinya seperti itu pun bisa terpengaruhi oleh dia. Nah, ini cara pandang mereka. Jadi Muhammad ini dianggap sebagai penyihir yang sangat canggih.
Nah, itu. Nah, padahal ketika Nabi Muhammad itu apa ya, menerima Islamnya Umar, itu sendiri kan kalau kita melihat sejarahnya itu kan karena Umar memahami sastra atau nilai sastra Al-Quran yang kebetulan saat itu dibaca oleh adiknya sendiri. Ya, tapi dari cara pandang mereka, ya cara pandang kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap Nabi Muhammad itu, dia menganggap Nabi Muhammad telah menyihir Umar sehingga Umar benar-benar terpedaya hingga masuk Islam. Nah ini, jadi itu memang sudah terbiasa dengan itu. Nah, jadi penolakan mereka itu bukan karena Al-Qur'annya itu sendiri, karena mereka sudah menganggap bahwa Al-Qur'an itu memang memiliki nilai sastra yang tinggi. Oke, dia sepakat untuk mengatakan Al-Qur'an memiliki nilai sastra yang tinggi. Tetapi substansi dari itu yang kemudian ya tolak. Mengapa? Karena menurut mereka ini sangat bertentangan dengan tradisi keagamaan yang sudah terbiasa mereka lakukan. Misalkan gaya bahasa Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas, ya itu memang sangat bagus itu. Jadi apa ya, kalau dalam bahasa balaghahnya itu sudah sangat ablaq, fasahatul kalamnya tinggi, fasih banget ya. Coba bayangkan, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Jadi akhirnya sama semuanya. Akan tetapi substansi dari surat Al-Ikhlas ini adalah untuk mengajarkan monoteisme. Ya, mengajarkan monoteisme. Sementara tradisi Arab kala itu dia tidak menerima monoteisme. Ya, dia memiliki banyak Tuhan, banyak berhala yang ia sebut sebagai apa ya, Tuhan yang memiliki kekuatan. Nah ini karena pandangan mereka itu adalah politeisme, politeis. Jadi banyak Tuhan di sana. Nah ini secara substansial mereka menolak ini. Jadi bukan karena syairnya itu sendiri, tetapi substansi dari teks itu yang kemudian ia tolak. Nah inilah yang kemudian disebut oleh apa itu, kalau saya meminjam tulisannya Nasir Hamid Abu Jad ini proses pembakuan, proses apa ya, keterbentukan Al-Quran atau masa marhalatut takawun ini memang mengalami proses. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang menerima, ada yang tidak. Belum lagi persoalan misalkan terkait dengan bagaimana Al-Quran itu memposisikan seorang budak. Bagi mereka para apa ya, bangsawan kala itu yang memang dia punya banyak budak ya, itu mereka pasti tidak akan menerima itu. Kenapa? Karena memang tradisi yang sudah melekat pada dia kemudian dibabat habis. Coba ayat Al-Quran berbicara tentang budak apa saja, mulai dari membebaskan budak sebagai denda atau jizyah dari jizyah apa istilahnya, ya memang denda ya, ketika seorang membunuh harus memerdekakan budak. Ada lagi kasus lagi, misalkan seorang melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang bulan Ramadan, itu juga pakai budak, jadi untuk memerdekakan budak. Jadi Al-Quran itu sudah mencoba untuk membabat habis sistem perbudakan. Nah, bagi mereka yang merasa sudah nyaman dengan sistem perbudakan itu, mereka merasa tidak cocok ini. Ini Al-Quran bahasanya bagus sekali, tapi ada yang mau dibabat dari tradisi kami. Maka saya tidak bisa menerima ini. Nah itu, jadi bahasa mereka semacam itu. Jadi bukan pada persoalan Al-Qur'annya itu memiliki sastra yang tinggi, tapi substansi dari teks itu yang kemudian ingin dibabat habis oleh Al-Qur'an itu. Nah mereka menolak ya, mereka menolak terhadap substansi itu.
Belum lagi terkait dengan perempuan misalkan ya. Ini tradisi perempuan itu di Arab ya. Itu sangat ya sangat naif, sangat memprihatinkan. Seorang perempuan itu tidak layak untuk menerima waris, tetapi dia justru menjadi barang warisan. Seorang anak bisa mewarisi ibunya ketika ayahnya sudah meninggal. Nah, ini tradisi ini sudah mengakar di orang Arab itu. Jadi mereka sangat tinggi budaya patriarkinya. Budaya patriarki inilah yang kemudian ingin diubah oleh Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran sudah berbicara itu, ya mulai memberikan waris terhadap perempuan, kemudian mulai memberlakukan saksi bagi perempuan yang hendak menikah, saksi dan wali ya maksud saya, ada saksi dan wali bagi perempuan yang mau menikah. Padahal sebelumnya itu kan kalau ada orang yang mau menikah ya sudah, Kak, saya mau menikah dengan kamu, saksinya adalah alam misalnya begitu. Nah, oleh Al-Quran harus ada minimal 2 saksi. Bahkan dulu persaksian perempuan itu tidak dianggap. Nah, tapi Al-Quran bahasanya kemudian oke lah, seorang laki-laki itu cukup satu sebagai apa, cukup satu, tapi kalau saksinya adalah perempuan maka harus 2 orang. Lah ini bagian cara untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Kalau langsung disamakan ya gimana, pasti akan ditolak, karena memang budaya Arab saat itu sangat patriarkis sekali ya, budaya ubawiyahnya ini sangat tinggi. Jadi seorang laki-laki itu pasti superior di sana. Nah, ini yang kemudian ditolak oleh mereka. Jadi ketika Al-Quran turun dengan segala caranya untuk apa ya, melakukan modifikasi terhadap tradisi, belum tentu mereka itu menerima. Ada yang menolak, ya menolak habis. Ya, tapi yang ditolak karena itu substansi itu. Ya, belum lagi persoalan kahanah tadi, sihir atau perdukunan. Al-Quran juga merespon terkait dengan perdukunan itu dalam surat Al-Baqarah atau berapa itu yang mengatakan wa ma yu'allimani hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur itu loh. Ketika siapa? Ya'juj wa Ma'juj ya, Ya'juj dan Ma'juj. Itu kan ada yang mengatakan itu seorang malaikat yang kemudian diberikan wewenang oleh Allah untuk kok Ya'juj wa Ma'juj sih. Surat Al-Baqarah ada yang hafal Al-Quran. Wa ma yu'allimani hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, itu loh yang ayatnya itu. Ya, sebentar. Harut dan Marut. Nah, maaf. Namanya Harut dan Marut. Bila Harut wa Marut wa ma yu'allimani hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi Harut dan Marut ya, bukan Ya'juj Ma'juj. Kebalik, maaf. Harut dan Marut ini seorang malaikat yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengajarkan ilmu sihir. Kemudian dalam tafsir-tafsir yang berkembang itu Harut dan Marut kemudian dihukum. Nah, ceritanya begitu karena dia mengajari model sihir-sihir yang nggak benar. Singkat ceritanya begitu. Maka dalam hal ini Al-Quran kemudian merespon, sebenarnya proses sihir ini tidak layak, tidak baik, maka ini harus dihentikan. Nah itu, nah inilah yang kemudian disebut oleh Nasr Ahmad Abu Zaid. Jadi Al-Quran ketika diturunkan ini sangat erat kaitannya dengan tradisi setempat. Iya, kalau materi kemarin saya bilang bagaimana respon Al-Quran terhadap tradisi, sekarang
bagaimana respon masyarakat Arab terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, ternyata ada pro kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, ada yang menerima dan ada yang menolak. Jadi proses penerimaan itu ya apa ya? Proses penerimaan mereka itu kebanyakan mereka yang sudah menerima itu ya karena kalau dalam bahasa kiainya itu mereka sudah mendapatkan hidayah. Tapi kalau dalam bahasa istilah akademiknya mereka ini mendapatkan semacam apa ya, pencerahan dalam kalau dalam misalkan kasus Umar itu ya dia memang memahami sastranya, jadi pencerahan akademik lah kalau dalam bahasa singkatnya ya. Jadi kalau Umar bin Khattab itu ya karena dia tergugah menggunakan sastranya, sementara Hamzah pamannya itu karena model apa ya jenenge, berpikirnya dia apa ya ibaratnya bukan dialektika ya, kalau dalam bahasa filsafat itu apa ya, dia mau berkontemplasi, mau berpikir ya, dia berpikir. Jadi saat itu proses Islamnya Hamzah itu dalam tarikh itu disebutkan begini. Jadi ketika dia sedang berburu di padang pasir ya, dia itu mengalami musibah ya, mengalami musibah. Jadi saat itu apa ya, dia berburu singa. Nah, makanya dia itu ada yang menyebutkan menjulukinya sebagai singa Allah pada akhirnya. Tapi karena dulu memang dia suka berburu singa di padang pasir. Nah saat itu dia mengalami kesusahan. Karena wong kan ya tidak selamanya kuat ya, tidak selamanya kuat. Terkadang dia itu mengalami kelemahan pada satu titik tertentu misalkan. Nah saat itu dia berpikir, wah iki aku kesusahan banget untuk menaklukkan singa ini. Karena entah itu kalau dalam saya mungkin ya saya membacanya itu paman Hamzah itu tadi dia itu sedang apa ya, ketisen ya corong Jawa itu sedang ketisen. Iki yang kira-kira ini saya mau minta siapa? Saya minta bantuan siapa? Sementara Tuhan saya jauh ada di Ka'bah. Nah begitu. Latau ada di sana. Ini yang mau menyelamatkan saya siapa saat ini? Oke, kalau selama ini saya kuat, tapi ketika kondisi sudah kayak gini saya mau bagaimana ini? Akhirnya ketika dia balik ya, kemudian dia bertemu dengan ponakannya Muhammad, kemudian dia menyatakan Islam. Nah akhirnya dia menceritakan kenapa kok kamu tiba-tiba masuk Islam. Akhirnya yang peristiwa tadi diceritakan. Jadi di padang pasir yang sangat luas itu, saya ketika membutuhkan Tuhan itu sangat jauh kalau Tuhan saya ada di dalam Ka'bah. Maka sebenarnya Tuhan itu bukan yang ada di Ka'bah itu, akan tetapi dia adalah pemilik Ka'bah. Siapa? Nah seperti Allah itu sendiri. Nah jadi pada saat itu Hamzah kemudian ya sempat nantang karo Abu Jahal ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang kalian simpan di dalam Ka'bah itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Ibarat begitu. Nah, jadi saya menyebutnya itu adalah apa ya? Dia mendapatkan pencerahan secara bukan akademik ya. Ya memang akademik lah, tapi dia menggunakan model semacam kontemplasi. Dia berpikir. Dia mau berpikir. Oh iya, seperti ini. Nah, kalau Umar tadi dia menggunakan sastranya. Nah ini jadi respon masyarakat Arab terhadap Al-Quran ini beda-beda, beda-beda memang. Dan kebetulan misal kasusnya Umar dan pamannya tadi Hamzah itu memang kasusnya dia mendapatkan semacam
pencerahan, enlightenment. Nah, kan gitu. Nah, disinilah kemudian saya menyebut, jadi memang ada proses semacam timbal balik, ya, proses timbal balik dari Al-Quran terhadap realitas masyarakat Arab. Begitu juga sebaliknya, bagaimana respon masyarakat terhadap Al-Quran ketika Al-Quran itu turun. Nah, begitu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai model apa ya, antropologi Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang berinteraksi dengan masyarakatnya. Gitu. Belum lagi nanti ketika Al-Quran ini datang dalam konteks kekinian, ya. Kekinian kan nggak mungkin Al-Quran turun lagi, tapi Al-Quran sudah pasti itu 114 ayat. Maaf, ayat 114 surat. 114 surat itu kan nggak mungkin nambah, ya, karena Al-Quran sudah terbakukan dalam Mushaf Utsmani tadi. Nah, sehingga bagaimana Al-Quran ini kemudian membentuk perilaku di masyarakat. Ini kalau menggunakan bahasanya Nasr Hamid Abu Jad, ini muntajus saqafi. Jadi dia memproduksi budaya. Dia memproduksi budaya. Nah, maka dalam penelitian terbaru itu ada trennya, itu ada yang namanya penelitian living Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran itu hidup di masyarakat. Masyarakat itu melakukan semacam aktivitas, sebuah aktivitas itu berangkat dari semangat Al-Quran. Jadi respon masyarakat respon masyarakat itu terhadap Al-Quran. Nah, kita kembali lagi ke bagaimana respon masyarakat Arab awal itu terhadap Al-Quran. Jadi mereka sebenarnya sudah melakukan respon. Nah, jadi sejak awal masyarakat itu sudah memberikan respon terhadap Al-Quran. Nah, tidak hanya saat ini. Nah, adanya proses respon inilah yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar argumentasi bahwa Al-Quran itu ada dan sesuai dengan zaman dan tempatnya. Nah, cara Arab ya, soleh likulli zamanin wa makanin. Nah, itu. Nah, kalau tidak ada respon dari masyarakat, maka Al-Quran tidak akan berlaku. Misalkan Al-Quran masyarakatnya sudah abai semuanya, ya Al-Quran tidak lagi menjadi soleh likulli zamanin wa makanin. Jadi Al-Quran hanya bisa jadi ya semacam kayak buku yang di perpustakaan kemudian hanya ditumpuk saja, nggak dibaca. Al-Quran tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Itu kalau tidak ada respon dari masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya ini adalah gampangnya dia responsif terhadap Al-Quran, maka ini akan terjadi semacam dialog. Ada penerimaan, ada penolakan. Nah, tapi saya yakinlah untuk umat Islam, untuk umat Islam semuanya bisa menerima. Semuanya bisa menerima Al-Quran itu. Nah, itu kira-kira. Nah, nanti akan saya share materi tentang ini, arah baru studi Al-Quran karya Pak Aksin Wijaya. Jadi nanti Anda bisa baca mulai yang materi yang kemarin. Kalau yang kemarin kan saya ngambilnya dari jurnal, ya. Kalau sekarang saya ngambilnya dari buku. Nah, begitulah kira-kira. Jadi Al-Quran berdialog dengan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai hubungan timbal balik antara Al-Quran dan masyarakat. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk proses diskusinya kita lakukan dalam WA group, ya. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan di sana.
terima kasih dari saya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.